Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para Milanisti? Gimana semalam pertandingan Liverpool versus AC Milan? Nah, walaupun Milan kalah sih, tapi permainan Milan tuh sangat luar biasa sih gue lihat sih. Ya kita sih nggak berharap banyak sih kemarin sih. Tapi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun Milan nggak main di Liga Champions sih patut diwaspadai nih sama tim-tim lain nih. Karena saya lihat Milan ini punya potensi banget loh. Saya lihat juga Liverpool juga agak sedikit kaget dengan permainan Milan malam itu. Apalagi Milan di babak pertama itu sempat ketinggalan 1-0 ya. Terus berapa kali peluang, tapi Milan punya kiper yang sangat hebat sih saya bilang sih, Mike Maignan ini saya bilang sih wah penyelamat banget sih dia deh. Apalagi pas lagi penaltinya si Salah ya, Salah ditepis digagalkan gitu ya. Terus ada bola rebound itu aja digagalkan lagi sama Maignan. Saya bilang sih Maignan itu ya kemarin sih patut dapat nilai 8 lah kalau saya bilang sih. Karena berapa kali peluang dari Liverpool digagalkan terus ya. Terus juga yang Milan sayangnya di pivotnya ini Casey dan Benasser kayaknya udah lama nggak main bareng kayaknya. Makanya saya lihat malam Milan mati banget itu di pivotnya itu. Terus masukin Tonali juga udah telat sih. Ya saya harap sih ini sebagai review dari Pioli ya, untuk membangkitkan semangatnya lagi dan melihat titik kelemahan dari Milan dari mana. Tapi saya rasa sih Milan sanggup berbicara sih nanti di Liga Champions. Karena Pioli ini orangnya cukup cerdas ya dalam mengatur taktik dan membangkitkan semangat tim juga bagus ya saya lihat ya. Ya untuk tim muda seperti AC Milan ini untuk debutnya, apalagi pemain-pemain AC Milan ini masih jarang ya yang bisa udah pernah main di Liga Champions ya. Paling hanya beberapa. Terus juga Milan di awal kalah 1-0 ya. Terus babak pertama itu mau habis itu dibalas ya sama si Rebic, terus sama si Brahim Diaz ya. Saya lihat sih Milan cukup apik ya ini ya, gak jarang nyerang, tapi sekali nyerang tuh sangat menusuk sih dia bilang sih. Bahkan pendukung Liverpool pun juga kaget itu, shock gitu. Tapi saya lihat sih yang cukup baik itu Rebic ya. Rebic dalam 1 minggu terakhir ini dia on fire sih saya bilang sih. Ya saya berharap Milan tetap semangat dan para Milanisti juga tetap dukung terus Milan ya. Ya sudah, pertandingan dari Liverpool itu anggap aja kita pertama kali untuk main Liga Champions dalam 7 tahun sih saya bilang cukup baik ya. Saya kira Milan bakalan demam panggung, tapi ternyata Milan nggak terlalu demam panggung. Cuman Liverpool memang saya akuin dia mainnya langsung gaspol. Jadi pemain Milan kaget di pertama itu. Diserang mulu, aduh saya bilang bahaya nih Liverpool nih. Tapi semenjak babak kedua juga Milan di comeback ya. Yang dari golnya Salah itu ya sedikit sih, seberapa senti juga sama Calabria itu masih sejajar. Terus juga Milan hampir unggul 1-3 itu. Sayangnya si Theo offside. Kalau nggak offside itu Milan dari 1-3 pasti bakal balik ceritanya nih. Terus juga gol dari Anderson ya, itu saya bilang kelas banget itu. Padahal Maignan itu sekian detik lagi tuh nepis tuh. Saya juga salut tuh Maignan itu, refleksnya mantap banget itu. Gila saya bilang itu refleksnya. Sedikit lagi jatuhnya sekian detik aja itu. Padahal tendangan dari Anderson juga kenceng banget itu. Terus penalti dari Salah juga itu sampai loncat kan salahnya, nendang itu kenceng banget, masih bisa ditepis juga tuh. Luar biasa Maignan. Saya bilang patut dikasih nilai 8 lah dia tuh. Ya, saya rasa Milan harus tetap semangat ini karena masih banyak pertandingan di depannya. Jangan ini anggap aja sebagai review. Dilihat apa kurangnya, harus diperbaiki di mana. Dan Milan juga masih besok hari Minggu ini di Senin dini hari ya lawan Juventus saya bilang. Lawan Juventus ini kemarin Juventus menang ya lawan tim Malmo. Malmo ini dilatih oleh Jonathan Thomasson sih, mantan pemain Milan juga. Ya memang kelasnya beda sih kalau di Malmo sama si Juventus ya, karena kan Juventus udah terbiasa ya dengan Liga Champions ya. Ya saya rasa sih
Juventus menang 3-0 sih bukan barometer sih buat dia meyakinkan dia udah balik lagi ke performanya. Saya bilang belum sih. Terus juga Milan ini besok hari Minggu lawan Juventus sih, saya rasa Milan tetap masih pakai 4-2-3-1 ya. Tapi kayaknya Milan agak sedikit pergantian nanti, mungkin di Cagliari diganti dengan Romagnoli ya buat backnya ya. Tomori masih pilihan utama. Terus juga nanti mungkin si Pioli mungkin bergantian kan, masukin si Florenzi kali ya buat di back kanan ya. Calabria diistirahatkan kayaknya. Terus juga di kanannya coba si Pioli masukin Mesias ya. Saya pengen lihat Mesias ini debutnya itu gimana ya Mesias ini. Kalau misalkan Milan tetap masih pakai formasi yang kemarin ya, masih backnya itu saya rasa agak sedikit kelelahan sih nanti. Karena kan lawan Liverpool kemarin agak sedikit ini ya menguras tenaga ya barisan belakang Milan ya. Ya syukur-syukur sih Calabria main di babak pertama, di babak kedua diganti Florenzi. Ya nanti Salamakers coba diganti sama si Mesias ya. Saya pengen nyoba Mesias. Mungkin untuk barisan depannya Milan paling saya rasa Leao diistirahatkan dulu lah, ganti Rebic karena Rebic di saat ini nih lagi on fire ya. Jadi Milan boleh coba tuh buat di sayap kirinya pakai Rebic ya. Rebic terus di depannya mungkin Giroud. Nanti babak keduanya mungkin digantian dengan Pellegrini ya. Pellegrini. Aklum bro, masih kagak ngantuk. Mungkin kayak Milan saya rasa nanti bakalan sengit ya ini pertandingannya lawan Juventus ya. Lagi Juventus lagi ada modal ya karena menang 3-0 kemarin sama Malmo. Terus juga ntar mungkin Diaz masih tetap jadi pilihan utama sih saya rasa sih. Karena Diaz ini tipenya ya cukup membuka ruang ya buat pertahanan lawan ya. Tetap Diaz. Untuk Juventus sendiri juga kita agak sedikit berhati-hati Dybala karena Dybala ini selalu nyetak gol ya untuk pertandingan lawan Milan ini ya. Milan harus waspada Dybala itu. Terus juga di kanannya ada Cuadrado. Saya rasa mudah-mudahan Theo masih tetap fit ya. Karena Theo ini kalau udah maju agak sedikit lambat untuk turunnya ya. Makanya Milan harus tetap waspada dengan Juventus ya. Apalagi Juventus kemarin dapat modal menang 3-0, otomatis menambah kekuatan mental dari Juventus ya. Prediksi saya sih Juventus sama Milan ini bakalan bersaing ketat ya di Liga Italia ya. Karena apalagi Juventus belum pernah menang ya di Liga Italia. Dia pasti otomatis akan nampil ngotot ya. Saya rasa Romagnoli bisa marking si Morata ya. Morata ini saya rasa dia tracker yang cukup cepat ya. Morata ini cepat, terus juga insting golnya lumayan sih, saya bilang bagus ya kan. Otomatis agak sedikit jadi cukup perhatian ya. Dybala sama Morata ini bahaya nih buat Milan ya. Untungnya Chiesa masuk cedera. Kalau Chiesa udah main, wah tambah lumayan juga. Saya harap sih Milan tetap tampil ngotot ya. Jangan pertandingan kalah dengan Liverpool jangan jadikan ini ya keterpurukan ya atau kekecewaan ya. Ini buat langkah awal sih cukup baik ya. Ya semoga Milan lawan Juventus Milan tampil ngotot dan Milan menang ya. Jadi 4 pertandingan awal di Liga Italia Milan menang terus ya. Ya tetap nanti pengen Rebic diganti Leao ya. Leao kayaknya di babak kedua aja mainnya untuk lawan Juventus ini. Kalau Rebic sih saya rasa sih babak pertama oke lah ya. Berduet sama Giroud karena belum pernah ya dari awal itu Giroud dengan Rebic berduet ya, tapi kayaknya sih Giroud sama Rebic ini bakalan gacor sih. Karena Rebic sendiri insting golnya oke, terus juga dia tipenya nggak egois ya. Jarang dia istilahnya bawa bola sendiri, jarang dia. Otomatis dia pasti salah satu pergerakan dia itu istilahnya hampir jarang dia tuh gagal buat pergerakan dia ya. Kemarin lawan Liverpool juga oke saya bilang sih. Ya kita lihat ya Milan, semoga Milan tidak kecapean, tidak kelelahan karena lawan Liverpool ini Milan sangat menguras tenaga ini. Ya berharap Milan tetap tampil konsisten. Mungkin itu aja dari saya prediksi Milan lawan Juventus ya. Juventus Milan ini saya rasa Milan bisa menang ya.
1-0 kayaknya sih, 0-1. Nah, tetap masih Milan masih berunggul ya, karena Juventus saya rasa masih belum ketemu ya taktiknya dari si Allegri ini ya. Tapi tetap Milan harus waspada karena ini tetap Juventus ya, Juventus itu tim besar ya. Walaupun dia sekarang lagi di peringkat 16, tetap kita harus waspada. Oke, buat para Milanisti jangan kecewa ya atas pertandingan Liverpool kemarin ya. Saya rasa Milan cukup dapat aplaus ya. Karena Milan udah kalah 1-0, tetap di comeback ya. Jadi 2-1. Tetap dukung Milan terus ya teman-teman. Ya, tetap semangat. Jangan lemes. Karena perjalanan Milan masih baru awal-awal ini. Kita tetap harus selalu dukung Milan ya. Jangan lupa patuhi prokes teman-teman. Jaga jarak, pakai masker, sama cuci tangan. Oke, gitu aja. Salam sehat. Salam Milanisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.